Salam, salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Doa kami semoga Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman Bapak Ibu Saudara agar melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini mereka juga dapat diberkati dan iman mereka dapat dikuatkan dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan berikut tentang bagaimana si dokter lulusan dia S3 Bapak Ibu Saudaraku, namun dia bertanya-tanya, dia haus rindu akan kebenaran firman Tuhan, dan semakin pintar dia, semakin jernih untuk mencari kebenarannya, dan akhirnya dia menemukan di dalam Alkitab, yaitu kitab Injil, dan akhirnya dia memutuskan untuk murtad menjadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga sampai saat ini dia dipakai Tuhan untuk bersaksi, menjadi berkat kepada banyak orang. Dan jangan lama-lama, mari kita menyaksikan bersama tayangan berikut ini bagaimana proses dia jadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita menyaksikan bersama. Salam. Pertama kali saya mengenal agama Kristen dari SD. Nah, suatu malam waktu saya kira-kira kelas 2 atau kelas 3 SD, sambil berbaring di tempat tidur, sambil ngobrol tentang agama ke mama. Mama saya orangnya terbuka dan ya cukup enak buat diajak diskusi. Mungkin ini salah satu hal yang sangat saya syukuri. Beliau tidak akan marah kalau kita di-challenge dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai agama. Atau misalnya, jangan nanya kayak gitu, itu pamali. Misalnya kan banyak orang tua yang ketika nggak bisa jawab, akhirnya jawabnya seperti itu. Nah, saya bersyukur mama saya nggak seperti itu. Jadi saat itu kami diskusi tentang agama Konghucu ini. Di kami setiap awal bulan Imlek, awal tanggal 1, itu kan ada sembahyang tanggal 1 dan tanggal 15. Tapi kayaknya kalau yang tanggal 1 itu ada hidangan-hidangannya gitu. Ada kue mangkok, ada buah-buahan. Bahkan di yang hari-hari yang lebih hari besar gitu ya, Imlek, Cengbeng, itu kan ada daging gitu. Ada babi, ada ayam, ada sotong. Nah, dari situ saya nanya ke mama nih, Mah, sebenarnya untuk siapa sih kita siapin hidangan saat sembahyang gitu. Saya bilang ke mama, saya nggak percaya tuh kalau agamanya kayak gini. Soalnya saya ngelihat kita siapin semua tapi kayak nggak ada respon apapun dari dewa-dewa kan. Nah, terus saya bilang ke mama, maaf, menurut saya sih ini nggak logis. Terus mama saya jawabnya gini, iya sih, benar juga ya. Tapi di sini kan keluarga papa kita kan keluarga papa saya, dan ya saya tinggalnya sama papa, sama mama, sama kungkung dari papa, sama popo, terus sama tante. Nah, keluarga papa kan Konghucu, jadi ya mama bantuin siap-siapin makanan buat sembayangan, gak apa-apa ya, kata mama gitu. Nah, tapi dari situ mama saya juga jadi mikir sebenarnya Konghucu itu gimana sih gitu. Nah, waktu berjalan, waktu kelas 5 SD, saya tuh hanyut karena banjir di Pekalongan. Saat itu Tuhan selamatin saya.
Tapi saat itu saya tidak merespon pertolongan itu sebagai mujizat dari Tuhan. Mujizat pertama yang Tuhan adakan. Mujizat besar gitu. Mungkin ada mujizat-mujizat yang kecil mungkin terlewatkan. Ini sebenarnya mujizat yang besar, banjir, dan saya udah hanyut, tapi saya bisa diangkat oleh seseorang dan selamat. Tapi saya nggak melihat itu sebagai mujizat, malah saya itu hidup sebagai ateis sampai lulus SMA. Karena menurut saya saat itu, Tuhan itu nggak kelihatan rupanya, nggak ada bentuknya, berdoa juga nggak ada jawabannya. Terus juga sepertinya Tuhan nggak punya kuasa untuk misalnya menahan supaya tidak terjadi bencana atau membela orang-orang sehingga kriminal itu bisa makin berkurang kayak gitu. Tuhan juga tidak dapat mengubah manusia yang jahat menjadi baik. Saya bisa melihat di sekeliling adalah kayak misalnya rekan bisnis papa yang nggak benar. Tapi kalau yang memang manusianya baik, ya memang karena dia baik, bukan karena Tuhannya. Kalau manusianya jahat, karena memang jahat. Jadi itu persepsi yang ada di saya sampai saya lulus SMA. Dan saya pikir saya harus jadi orang yang pandai supaya hidup saya kelaknya nggak sengsara, nggak ditindas oleh orang-orang jahat ini. Karena orang jahat akan tetap jahat. Nah, tentang keluarga Konghucu ini, setiap menjelang Imlek, kan keluarga kami itu ngirimin ucapan terima kasih lah. Dalam kelenteng gitu ya. Terus habis itu juga dikunjungi oleh biksuni atau istilahnya caici dari Tegal. Ada uang yang diberikan, terus ada sebagai imbal baliknya itu dikasih makanan yang vegan, terus juga dikasih kertas ramalan untuk semua anggota keluarga satu persatu untuk 1 tahun ke depan. Nah, waktu saya kelas 5 SD, paman saya meninggal secara mendadak karena muntah darah. Beberapa minggu setelah itu, tante saya tuh buka ramalan dari Tegal. Jadi ramalannya itu bentuknya kertas, kira-kira 12 kali 15 cm, satu orang dapat satu kertas, udah ada namanya. Terus tulisannya bagian atas, tengah halaman itu huruf Mandarin, bagian bawah bahasa Indonesia tapi ejaan lama. Jadi saya bisa bahasa Indonesianya, bisa ngerti juga meskipun ejaan lama. Nah, tapi saat itu saya sebenarnya baca sebelum paman saya meninggal, tapi saya nggak ngerti maksudnya. Setelah meninggal baru ngerti maksudnya. Ada tulisan seperti ini di bahasa Indonesia ejaan lama itu. Bagi orang yang namanya tertulis di kertas ramalan itu, emas akan berubah jadi besi. Dan dia tidak akan mempunyai hubungan apa-apa lagi dengan keluarganya. Nah, setelah paman saya meninggal, tante saya buka dan kaget dengan tulisan seperti itu. Katanya, kenapa ya kita nggak bisa siswa sebelumnya gitu. Ya, jadi semua menyesal, tapi udah terlambat. Saya juga nyesal karena sebenarnya paman saya itu orangnya dekat banget sama saya. Ini ramalan yang pertama yang terjadi. Ramalan yang kedua yang terjadi tentang duka cita adalah untuk kakek saya. Diramalkan kakek saya itu akan meninggal karena air. Nah, ramalan itu terbukti. Kelas 2 SMP, kakek saya meninggal karena diare. Jadi sebenarnya karena kakek itu kena diabetes, ada lukanya nggak bisa sembuh-sembuh, akhirnya datang suster setiap pagi atau sore gitu ngerawat lukanya, dibersihin, tapi makin lama lukanya makin lebar. Akhirnya kakek saya diopnam di rumah sakit Semarang. Ketika diopnam itu sempat diare, nah terus dilaporin ke dokter, tapi kata dokter nggak usah kasih obat, jadi akhirnya meninggal karena diare. Ada 2 ramalan yang tidak baik dan menjadi kenyataan. Ramalan ketiga adalah tentang saya. Ya kan selalu tuh setiap tahun pasti si Caici itu ngasih ramalan ya. Nah, tentang saya ini ditulis ramalan itu diterima waktu saya umur 17. Jadi
tahun di mana saya akan lulus SMA. Nah, di ramalan itu tertulis bahwa saya ada dalam kondisi bahaya, musibah yang kecil akan jadi besar dan saya bisa meninggal tahun itu. Kemudian orang tua saya sangat takut, terus kasih sejumlah uang untuk siswa ke si Caici ini gitu. Terus udah gitu juga pasang ini sembahyang khusus untuk saya setiap hari, sembahyang semoga tidak terjadi musibah di hari ini, semoga tahun ini segera berlalu, segala macam kayak gitu. Jadi orang tua saya takut. Tapi karena saya ateis, saya tidak percaya ramalan dan saya nggak takut. Itu meskipun ada 2 ramalan sebelumnya real gitu ya, tapi saya untuk ramalan saya sendiri saya tidak takut. Saya berusaha untuk meyakinkan orang tua saya bahwa saya akan baik-baik saja melalui tahun itu. Nah, ternyata mungkin kuasa gelap itu bisa melihat tahun itu kuasa gelap akan kehilangan saya karena saya tahun itu akan meresponi kasih Kristus. Setelah saya lulus SMA, saya ke Bandung. Saya sangat ingin kuliah di ITB karena saat itu menurut saya ITB lah kampus terbaik. Sebagai kampus cadangan, saya pilih 1 PTS di Jakarta dan 1 PTS di Bandung. Nah, terus ikut semua tes masuknya, tapi terus terang waktu tes masuk di Jakarta itu saya parah. Saya tuh kan soalnya pilihan ganda, saya pilih jawabannya itu semua B, semua tanpa saya baca pertanyaannya. Terus saya kumpulin tes yang harusnya jam 8 sampai jam 12 siang, saya 8.30 udah keluar dari ruangan. Dan ternyata saya dapat ranking 2 di PTS Jakarta ini, tapi dari bawah. Jadi uang pangkalnya mahal banget, ya nggak jadi masuk ke PTS itu. Nah, kalau yang di PTS Bandung, karena saya cukup senang dengan Bandungnya, tapi saya nggak terlalu senang dengan PTS ini, uang pangkalnya itu nggak terlalu tinggi. Saya kerjain lumayan sih kerjainnya, tapi saya nggak terlalu berusaha maksimal juga untuk kerjainnya. Dan akhirnya pun PTS ini juga waktu keluar pengumuman penerimaannya harus bayar uang pangkal segitu, akhirnya nggak jadi bayar juga. Jadi satu-satunya harapan adalah kuliahnya di Bandung, di ITB. Dan ternyata singkat cerita pengumuman ITB keluar dan saya diterima. Nah, setelah saya diterima itu kakak kelas tuh banyak yang datang ke kos saya. Di ITB itu ada PMK kampus, PMK ITB, kemudian ada 3 PMK yang lain yang jemaatnya itu nggak cuma dari ITB aja gitu. Jadi ada yang jemaatnya dari ITB aja seperti PMK Navigator. Kemudian ada Perkantas dan ada Sion. Nah, kakak-kakak kelas dari PMK 3 PMK ini, Sion, Navigator, dan Perkantas, itu banyak yang datang ke kos saya. Mereka ngajak untuk bergabung di PMK ITB, terus nanti ikut di salah satu dari Sion, Navigator, atau Perkantas. Nah, waktu itu saya tolak mereka dengan sopan. Saya bilang, maaf Kak, saya kesini cuma pengen belajar kimia, bukan belajar agama. Gitu. Terus katanya, ya kita juga kuliah kok gitu. Kita nggak cuma belajar agama gitu. Terus ada juga kakak kelas yang meyakinkan, saya dari Elektro ITB gitu. Nah, hari pertama saya ikut PMK ITB itu di ruang kelas LFM, 3 film mahasiswa, Jumat siang. Jadi di ITB itu kalau tiap Jumat siang yang Muslim sembahyang di Masjid Salman, yang non-Muslim ya ada ibadahnya. Nah, kalau untuk Kristen ibadahnya di ruang kelas LFM. Nah, Jumat itulah hari pertama kali saya masuk ke PMK ITB. Itulah hari di mana saya terima Tuhan Yesus secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu firman Tuhan yang disampaikan itu membuat saya nggak bisa lagi untuk menyangkal kemahakuasaan Tuhan, keilahian Tuhan, dan kasih Tuhan Yesus Kristus. Jadi setelah selesai firman dibagikan, berdoa, terus saya dari situ saya membuat
satu pengakuan pribadi pada Tuhan. Saya mengakui keilahian Tuhan Yesus, saya mengakui kemahakuasaan-Mu, dan saya bersyukur atas kasih Tuhan yang tetap mengasihi saya sekalipun saya selalu menolak Tuhan. Kan dari kalau waktu SD, SMP, SMA saya masuk ke sekolah minggu, tapi sebenarnya hanya untuk ngerjain tugas agama dari guru agama. Jadi bukan untuk ibadah. Nah, di situ saya mengakui kasih Tuhan meskipun saya berkali-kali menyangkal dan menolak Tuhan. Saya melihat rancangan Tuhan benar-benar sempurna di situ. Kemudian saya ambil pelayanan. Saya pelayanan di PMK ITB dan di Perkantas. Sebenarnya di PMK ITB saya pelayanannya cuma kalau ada kepanitiaan Natal, Paskah, kemudian saya ikut doa semalaman. Nah, ada beberapa mujizat, banyak mujizat sih sebenarnya saya alami di ITB. Mungkin saya ceritain beberapa saja yang benar-benar sangat berkesan. Di PMK ITB ini saya menikmati kasih dalam Kristus yang nyata, seperti dalam jemaat mula-mula di Alkitab. Jadi kita saling bantu, kita saling peduli, kita saling nolong sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Enggak saling menuntut juga, jadi enggak demanding, tapi saling care aja. Nah, ada kakak kelas saya kan kimia 94, ada kakak kelas saya, anak sipil 93, itu kasih kesaksian. Dia pernah sekali waktu, dia kan dari Medan, dari Batak. Dia sekali waktu, uangnya dia itu sisa 5.000, belum weselnya belum, dari orang tua belum nyampe. Terus sebagai bayangan 5.000 di tahun itu kalau untuk makan di kantin ITB cukup untuk makan 10 kali nasi goreng. Nah, kalau angkot kira-kira Rp200 sekali naik angkot. Tapi kadang-kadang banyak sih yang udah ngirit gak usah naik angkot, jalan kaki gitu. Saya juga pernah seperti itu, ngirit uang makan 4 kali dan uang angkot untuk support pelayanan World Vision Indonesia. Nah, singkat cerita, kakak kelas yang sipil 93 ini, namanya Rivelino. Suatu saat, mudah-mudahan dia nonton ini, dan kalau dia sedang lemah imannya, dia bisa dikuatkan. Rivelino ini kesaksian, dengan uang 5.000, teman kelasnya itu pinjem gitu, karena weselnya juga belum nyampe gitu. Setelah akhirnya Rivel memutuskan untuk meminjamkan, meskipun dia juga deg-degan itu, weselku kapan nyampenya. Tapi puji Tuhan, akhirnya dengan ketulusan dia meminjamkan dan weselnya nyampe. Sebenarnya kesaksiannya juga cukup ringan, sederhana, tapi itu membuat saya Tuhan yang akan take care kita. Kita nggak perlu menahan diri untuk melakukan kebaikan kepada orang lain. Nah, yang kedua, kesaksian ini saya alami sendiri ya. Waktu itu di ITB ada beberapa dosen, nggak beberapa, kayaknya satu ini paling ekstrim banget, rasis, dosen Pancasila. Nah, saya tuh selalu pokoknya setiap kali kuliah saya dicari, terus dipindahin duduknya harus di depan, terus dimarahin kayak gitu. Terus saya udah ketar-ketir takut nggak lulus. Setiap kali komsel saya sampaikan pergumulan ini. Jadi kita tuh saling sharing dan terbuka. Saya sampaikan pergumulan ini, dan akhirnya kakak kelas saya, kakak PA saya, terus udah gitu anak PA saya ngedoain, dan saya bisa lulus dengan nilai C. Terus saya juga pernah sakit disentri, terus teman-teman PMK yang take care saya, termasuk kakak PA saya, Eli Sinulingga, kalau suatu saat beliau nonton, karena saya tadi lupa share ke beliau, tapi beliau praktek di Hermina kayaknya, masih di Hermina Bogor. KKPA saya ini mahasiswa kedokteran Unpad, jadi dia care saya, terus dia bilang, kamu disentri, kamu nggak boleh ikutan pergi. Waktu itu ada pelayanan, kita pergi ke Lembang kayaknya teman-teman. Nah, saya nggak bisa ikut pergi.
Waktu itu saya, kalau nggak salah, saya koordinator bidang doa. Kemudian saya juga punya anak-anak PA. Waktu anak PA saya diopnam di rumah sakit karena tipes, itu saya nggak sendirian ngejagain anak PA ini, tapi ada teman-teman saya yang bantu saya selingan, gantian kita jaga. Yang penting siapa yang lagi nggak jam kuliah bisa jaga, atau malam pun tetap ada yang jagain. Begitu juga ketika anak PA teman saya yang sakit, ya saya gantian jagain. Jadi di situ saya melihat kasih mula-mula yang sangat indah, yang sebenarnya itu berbicara jauh lebih keras daripada ketika seorang pengkhotbah berkhotbah di atas mimbar. Nah, yang terakhir nih, sebenarnya beliau juga yang salah satu yang membuat saya, ya inilah kasih mula-mula gitu. Koordinator Asyir PMK ITB, namanya Asaf Kleopas. Dia adalah mahasiswa teknik kimia 93. Dia baik saat dia bertugas jadi Asyir ataupun kalau kita berpapasan di jalan, dia tuh orangnya ramah dan tulus, dan dia selalu bersedia untuk ngebantuin gitu. Sampai hari ini Pak Asaf Kleopas ini ada di tim kami jadi advisor. Nah, dan inilah yang sebenarnya yang dasar keimanan yang kuat yang Tuhan buat. Saya melihat Pak Asaf sebagai orang yang sangat tulus, bantu sampai sekarang, masih bantu di Biopack tanpa meminta imbalan berupa saham atau gaji atau apapun. Dan saya juga belajar dari dia, dari yang lain-lain juga ya. Mungkin saya sebutkan salah satunya di sini adalah Aiberto, yang saya selalu juga YouTube-nya, memberi diri, memberi talenta untuk melayani secara real apa yang orang lain butuhkan. Nah, rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna. Tapi apakah bisa gagal? Itu pernah jadi questioning saya. Tapi saya ingat satu lagu, dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai, dia jamin firman-Nya. Tapi saya kayaknya karir saya tuh waktu lulus dari ITB kurang cemerlang. Meskipun saya lulusan dengan IPK tertinggi tahun 98 di Kimia ITB. Saya diterima sebagai QC Section Head sebuah perusahaan besar, tapi kerjanya itu kayak rodi, gak ada istirahat, terus gak ada uang lembur. Kalau lembur 1 jam, 2 jam, 4 jam, bahkan bisa lembur sampai 8 jam pun gak ada uang lembur. Kalau lemburnya lebih dari 4 jam, sebenarnya boleh tuker hari lain, istilahnya kompensasi, dapat hari libur. Tapi kalau memang memungkinkan pekerjaannya, kenyataannya nggak memungkinkan, jadi akhirnya ya kerjanya rodi gitu. Akhirnya saya kabur dari mes di Merak. Saya kabur ke Jakarta, saya coba daftar les bahasa Inggris, saya pengen coba nerusin kuliah S2, MBA, ke Amerika dengan apply beasiswa. Kemudian saya rajin juga untuk hunting informasi-informasi ke Aminef ya, yang di Gunung Sari. Terus singkat cerita, saya diterima di satu kampus yang top 20-nya Amerika dengan beasiswa parsial 40%. Tapi kalau bukan rencana Tuhan, itu nggak bisa jalan. Meskipun beasiswanya udah dapet, udah apply gitu ya, itu memang ini sih, memang aneh. Saya kebetulan waktu itu apply, terus kan libur, saya pulang ke Pekalongan tanggal 23 Desember 99. Nah, saya pulang ke Pekalongan, saya nggak ngerti ternyata ada kiriman dari kampus di US ini. Bahwa saya tuh harus ngisi formulir segera, formulirnya mereka kirim, saya harus isi dan harus kirim balik ke mereka,
dan mereka harus bisa terima itu sebelum paling telat tanggal 21 Desember. Sedangkan waktu saya pulang 23 Desember aja surat belum nyampe kan. Nah, jadi saya baru baca surat itu awal Januari dan udah telat. Akhirnya saya simpulkan bukan jalan saya lah untuk mengambil S2 MBA di situ. Terus saya coba lamar kerjaan lagi dan bulan Maret 2000 saya keterima kerja di perusahaan kecil sebagai kepala lab, tapi dibilang kepala lab nggak punya asisten. Jadi di lab itu cuma ada saya satu orang waktu itu, terus juga belum ada metode-metode analisa. Jadi perusahaan kecil ini udah produksi flavor dan color, tapi belum ada metode analisa untuk flavor, untuk color seperti apa. Metode analisa bahan baku belum, metode analisa produk juga belum gitu. Nah, saya juga diminta untuk bantu mengurangi customer complaint. Kemudian akhirnya karir saya cukup meningkat di situ, tapi saya awal 2003 itu saya mulai jenuh karena kayaknya terus waktu itu udah punya asisten sih satu, tapi kayak mulai jenuh karena udah nggak ada tantangan gitu. Metode analisa udah terestablis ya kan, udah dapet, terus udah dibuat gitu. Terus habis itu ya udah rutin kayak gitu, terus kayak bosen. Nah, ketika itu saya lihat lowongan kerja di salah satu pabrik makanan yang cukup ternama. Produknya ada nih di Indomaret, di semua gerai ada. Kemudian saya apply di situ, saya dipanggil, interview, lolos, tes kesehatan segala macam, lolos. Step terakhir adalah nego gaji, terus kesepakatan mau mulai masuk kerja tanggal berapa. Nah, pada saat nego gaji itu udah sepakat gajinya sekian, terus kemudian soal tanggal masuk nih, saya masih nego bisa di bulan Juli 2003 gitu, tapi calon atasan saya ini mintanya Juni 2003. Jadi terjadi selisih 1 bulan, terus dia bilang, cobalah Nur, tolong dipikirkan, mungkin bisa Juni 2003 gitu. Ya udah, baik, saya pulang, saya minta nomor HP-nya, nanti saya pikir-pikir dulu, sambil saya ngajuin pengunduran diri, kalau diterima bisa segera diproses dan Juni saya bisa bergabung, saya bergabung. Tapi kalau mau nunggu Juli kayaknya lebih aman. Terus katanya calon atasan saya ini perempuan, coba deh Juni aja gitu. Tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa, kabarin saya kepastiannya. Nah, singkat cerita, oke, udah selesai. Terus dia nanya, kamu punya saudara nggak? Apa punya teman nggak di sini? Saya sebutin, saya punya satu sepupu di situ. Dan, oh oke, gitu. Dia cuman kayak gitu. Nah, ternyata sepupu saya itu, bawahannya si calon bos saya ini. Nah, kemudian saya pikir-pikir, setelah saya pikir-pikir, saya benar-benar pengen pindah nih ke perusahaan ini, perusahaan besar, kemudian saya nantinya tanggung jawab saya itu akan handle satu instrumen lab yang memang saya senang banget instrumen itu, jadi saya pengen banget. Terus akhirnya saya belum mengajukan pengunduran diri dulu, tapi saya telepon dulu ke calon bos saya ini, terus saya telepon, mas saya mau confirm bulan Juni saya oke. Nah, tapi nggak bisa ditelepon. Ditelepon di HP nggak pernah diangkat, udah mungkin lebih dari 20 kali, udah berhari-hari, mungkin ada sekitar 1 mingguan. Terus saya telepon juga ke telepon kantornya, kan saya punya kartu namanya, saya tahu nomor telepon kantor, extensionnya gitu. Terus pas ditanya dari mana, saya sebutin nama saya, langsung dibilang, ibu pergi, ditutup. Kayak gitu terus berulang-ulang, sampai akhirnya saya memutuskan, ya udah deh, berarti sebenarnya saya tuh ditolak gitu. Saya sebenarnya dibatalkan secara sepihak, tapi saya benar-benar nggak tahu kenapa. Di situ
saya pikir-pikir terus, wah kayaknya karena sepupu saya kecewa banget sama dia, karena sebenarnya kan kalau misalnya nggak diterimanya karena kesehatan apa segala macam, udah selesai tes kesehatan segala gitu. Nego gaji juga udah selesai. Jadi di situ satu-satunya penyebab menurut saya adalah sepupu saya. Dan sepupu saya juga nggak berani ketemu saya. Terus di situ saya kepahitan. Saya belajar untuk menghibur diri sendiri, menguatkan hati juga. Saya ingat firman Tuhan. Saya tahu Tuhan itu ada memperhatikan saya. Saya juga pegang firman Tuhan, mengatakan kamu boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. Saya ucapkan itu terus. Gak apa-apa, tapi Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Tapi kebaikan yang seperti apa Tuhan? Gitu ya. Akhirnya saya kerja lagi di perusahaan yang lama. Untung saya belum resign, jadi saya nggak sempat nganggur gitu. Saya kerja lagi. Nah, beberapa bulan kemudian baru saya tahu kebaikan yang pertama yang Tuhan sediakan di balik masalah ini. Saya dapat beasiswa dari perusahaan untuk ambil S2. Nah, bukan cuma S2 sih, sampai S3. Akhirnya di-extend sampai S3 juga gitu. Nah, setelah saya menempuh S3 ini, baru saya bisa melihat rancangan jahat dari si sepupu saya, ini Tuhan ubahkan menjadi kebaikan. Bahkan beberapa tahun kemudian saya ketemu sama sepupu itu, saya bisa salamin tangan dia, dan dia bilang minta maaf, tapi dia nggak bahas secara spesifik ya minta maafnya untuk apa. Maafin ya, gitu. Terus saya bilang, nggak apa-apa kok, akhirnya aku tahu sebenarnya ada rencana Tuhan yang besar buat aku melalui kamu. Gitu. Jadi nggak apa-apa, I'm okay, dan ya aku berterima kasih. Ini terima kasih yang tulus ya, bukan meledek sih. Terus habis itu mungkin saya pikir-pikirkan, kenapa sih sepupu saya kayak gini? Oh, mungkin karena dia jealous. Ini sebenarnya saya nggak patut menyombongkan diri karena ini adalah talenta dari Tuhan, ini adalah titipan dari Tuhan. Di antara semua saudara dari pihak papa saya, ada 2 orang yang mungkin bisa dibilang sering mendapat juara kelas. Dan saya salah satunya, yang satunya lagi sepupu saya yang lain, yang dari sepupunya papa. Nah, kalau sepupu saya yang jahatin saya ini sepupu dari kakak papa, cici papa langsung. Terus dari cici papa ini punya anak 10, dan anak ke-9, ya yang jahatin saya ini anak yang 9. Anak yang 10 itu seangkatan sama saya. Nah, anak yang ke-10 ini nggak pernah juara kelas, jadi selalu kayak dapat ledekannya gitu. Nah, jadinya mungkin mereka sakit hati. Waktu masuk ke ITB pun, anak yang ke-10 ini juga berkompetisi dengan saya, coba masuk di ITB, tapi nggak diterima. Nah, dari sini saya belajar lesson learn. Jangan menjatuhkan orang lain kalau kamu ingin menang, tapi jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri jika kita ingin berhasil. Kita nggak perlu iri hati atau minder melihat orang yang di atas kita. Kita juga nggak perlu sombong untuk orang yang ada di bawah kita. Karena atas atau bawah itu adalah penilaian manusia, itu adalah manusia yang menempatkan. Tapi sebenarnya di mata Tuhan, kita semua berharga. Kalau kita setia, maka Tuhan berkenan kepada kita menjadi hambanya yang baik dan setia. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, inilah Tuhan, betapa kasih-Nya, betapa besarnya kasih Tuhan yang dinyatakan kepada orang-orang yang memang haus dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dan puji Tuhan bertambahnya lagi orang pintar itu dokter, Bapak Ibu Saudaraku, dan inilah bikin gempar dan sangat luar biasa. Semakin hari semakin banyak orang yang
datang kepada Tuhan, dan itulah pekerjaan Tuhan. Inilah waktunya Tuhan, saatnya Tuhan nyatakan kuasanya kepada orang-orang yang memang betul-betul mau mencari kebenaran, mau mengenal Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus, mau diselamatkan oleh Tuhan. Karena inilah saatnya memang harus kuasa Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang rindu, yang haus, yang mau diselamatkan oleh Tuhan. Dan ya, tidak segampang itu Bapak Ibu Saudaraku. Kalau bukan Tuhan, maka orang itu belum tentu dia mau jadi Kristen, percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apalagi kalau si ibu ini dia adalah seorang dokter S3, berarti dia adalah orang pintar. Tetapi puji Tuhan, semakin dia pintar, dia semakin menjadi untuk belajar kitab suci, dan disitulah Tuhan nyatakan kuasanya kepada dokter ini, sehingga saat ini dia menjadi saksi di mana-mana untuk menjadi berkat oleh banyak orang. Ya, itulah Bapak Ibu Saudaraku, dan tentunya ini terjadi karena semua atas dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara. Dan jangan lupa untuk terus mendoakan orang-orang di luar Kristus agar mereka juga boleh dapat diselamatkan, mereka juga dapat mengenal Sang Juru Selamat. Dan melalui doa-doa dari Bapak Saudara, Roh Kudus terus bekerja, terus menjamah hati orang-orang itu, terus membuka hati pikirannya agar mereka boleh mengenal pribadi Yesus Kristus, yaitu Sang Juru Selamat, Sang Penebus dosa. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Namun sebelum itu kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menguatkan iman saya dan Bapak Ibu Saudara, yang terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-18 sampai dengan 25. Firman Tuhan mengatakan demikian di bab berikut penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuhanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran.
oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian jauhlah firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini surat Petrus kepada orang-orang pendatang di berbagai-bagai tempat. Bagaimana Petrus menulis ini untuk menasihati mereka dengan keras supaya mereka tetap kuat dan teguh imannya dalam Tuhan Yesus Kristus dalam menghadapi segala tantangan, segala cobaan, segala masalah, sehingga Petrus mengatakan di sini bahwa tunduklah kepada Tuanmu, tidak boleh melawan, tidak boleh berontak, melainkan kamu harus ingat akan kebenaran firman Tuhan, harus ingat bagaimana Kristus yang tidak berdosa, bagaimana Kristus yang tidak ada tipu dalam mulutnya, bagaimana Kristus dia yang benar mati untuk orang-orang berdosa. Dia dicaci maki, tidak membalas. Dia mengalami penderitaan yang sangat menyakitkan, tapi dia tidak mengancam, melainkan dia menyerahkan dirinya kepada Sang Bapa, yaitu untuk menghakimi dengan adil orang-orang tersebut. Dan inilah surutnya Petrus kepada orang-orang perantau. Dan ya, saya yakin juga Bapak Ibu Saudara, teman-teman, kerabat yang dalam perantauan, ingatlah akan pengorbanan Kristus. Ingatlah akan kasih teladan Kristus yang sudah tinggalkan ketika kamu menghadapi masalah, ketika kamu menghadapi tantangan, ketika kamu mengalami penderitaan, ketika kamu mengalami penganiayaan. Maka ingatlah akan penderitaan Kristus, bagaimana dia tidak membalas dengan caci maki, bagaimana dia tidak mengancam akan penderitaan, tidak mengancam orang-orang yang membuat dia menderita, bagaimana dia yang tidak berdosa, dia mati untuk kita semua ini yang berdosa, yang tidak layak sebenarnya. Dan itulah sebabnya Petrus menasihati mereka agar mereka tetap taat dan lain sebagainya. Dan begitupun kita Bapak Ibu Saudaraku zaman sekarang harus juga seperti itu. Maka itu pertanda bahwa kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, yang penuh dengan ajaran kasih, itu bukti kasih teladan Kristus yang kita harus terapkan. Maka orang tersebut akan melihat bagaimana ajaran kita yang penuh kasih, yang tidak perlu membalas dan tidak perlu mengancam dan tidak perlu mengoreksi kesalahan orang lain. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan memang kita lihat seorang dokter ini, dia adalah sungguh luar biasa. Juga tentunya dia pasti ada masalah, tantangan dalam keluarganya, sekalipun keluarganya tidak begitu fanatik, namun tentunya pasti ada yang lain. Namun apalah daya kalau Tuhan yang bekerja, Tuhan yang memilih dia, maka apapun masalahnya, Tuhan juga yang menolong dia.
Tuhan juga yang membuka jalan untuk dia. Dan kita percaya juga bahwa ketika kita terus mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan Yesus datang kepadanya, kita pasti juga ditolong, kita juga pasti diberi jalan keluar, dan apapun masalahmu pasti akan terselesai dengan baik sesuai dengan kehendakmu. Sebab kita lihat di pasal ayat 21 ini mengatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Selanjutnya, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan bagaimana kita ini adalah orang yang sudah dipilih, orang yang sudah dipanggil, dan kita dipanggil untuk turut menderita bagaimana Kristus sudah menderita untuk saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan heran lagi, jangan kaget lagi ketika kita mengikut Kristus mengalami penderitaan. Dan ingatlah bahwa penderitaan ini adalah sebuah teladan yang penuh dengan kehormatan yang Yesus Kristus tinggalkan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara, supaya kita ini mengikuti jejaknya Kristus. Kita harus ingat bagaimana Dia yang tidak berbuat dosa, tidak bersalah, satu titik pun salahnya tidak ada, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Namun ketika Dia dicaci maki, Kristus tidak membalas. Ketika Dia menderita, Kristus pun tidak mengancam, melainkan Dia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Dan Kristus sendiri telah memikul dosa saya dan Bapak Ibu Saudara. Kristus sendiri sudah memikul kesalahan saya dan Bapak Ibu Saudara, sudah menebus dosa saya dan Bapak Ibu Saudara, bukan karena kita baik, bukan karena kita hebat, tapi karena kita ini adalah menerima belas kasihan yang harus memang Tuhan nyatakan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya. Maka kita pasti memperoleh kehidupan yang kekal dengan cuma-cuma. Kita lanjut di sini di ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Betapa baiknya Tuhan kita, Bapak Ibu Saudaraku. Betapa mulianya, betapa besarnya, betapa belas kasihannya yang tidak berhenti dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Bagaimana Dia yang tidak berdosa, Dia mati untuk menebus dosa saya dan Bapak Saudara. Dan kita dulunya yang seperti domba yang sesat. Kalau Bapak Ibu tahu, domba itu dia tidak tahu mau kemana. Jadi tentunya dia nggak akan tahu jalan pulang kalau tidak dituntun oleh gembalanya yang menuntun dia untuk memberikan air yang jernih. Dia akan sesat nantinya. Dan itu kita dulu seperti itu, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi sekarang kita telah kembali kepada gembala yang agung, guru yang agung, yaitu Yesus Kristus, dan Dialah pemelihara jiwa kepada saya dan Bapak Ibu Saudara yang percaya kepadanya. Dan kita memperoleh kehidupan yang kekal yang pasti dalam Dia. Untuk itu
saya mengajak Bapak Saudara agar tetap terus mengandalkan Tuhan, agar tetap terus setia beriman kepada Kristus, tetap terus mengingat akan kebaikan Kristus, mengingat akan pengorbanan Kristus, mengingat akan bagaimana Kristus yang tidak balas dengan caci maki. Ya, kadang-kadang kita Bapak Ibu Saudara, ketika kita disakiti ingin membalas, tidak ada gunanya Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita dipukul mungkin ingin membalas secara manusia, tapi di sini saya mengatakan sekarang bahwa tidak boleh membalas. Tidak boleh membalas dengan caci maki. Biar kita dihina, kita harus tetap berdoa kepada mereka, karena Kristus mengatakan juga di Matius 5 ayat 44 bahwa kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Jadi apapun masalahmu, apapun cacian, apapun penganiayaan, apapun hinaan, apapun tantanganmu yang kamu alami, janganlah kamu mengambil keputusan untuk membalas, melainkan kamu harus mengasihi. Kamu harus terapkan ajaran yang penuh kasih itu, yaitu mengasihi musuhmu. Bahkan bukan hanya saja mengasihi, Tuhan bilang berdoalah bagi dia yang menganiaya kamu. Jadi untuk itulah Bapak Ibu Saudaraku, kita harus bangga memiliki Allah seperti Dia yang penuh dengan ajaran kasih. Kita harus senang, kita harus bahagia karena kita memiliki Allah seperti Dia yang penuh dengan ajaran kasih, yang penuh dengan belas kasihan, yang bagaimana Dia yang tidak berdosa, Dia rela mengorbankan dirinya untuk saya dan Bapak Ibu Saudara yang berdosa, yang tidak layak sebenarnya, yang tidak pantas sebenarnya. Namun kita dilayakkan oleh Kristus, kita dibenarkan oleh darahnya. Jadi untuk itu kita haruslah tetap terus punya komitmen yang teguh untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab hanya kebenaran firman Tuhan yang dapat memerdekakan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan hanya itulah yang membuat kita tenang, yang mengubah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Hanyalah kebenaran firman Tuhan, yaitu Kristus Tuhan kita, Juru Selamat, yang dapat mengubah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara, yang dapat menolong saya dan Bapak Ibu Saudara, yang dapat memimpin saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus kita berdoa dan berdoa bagi mereka yang belum mengenal Sang Pribadi itu, yaitu Juru Selamat, agar melalui doa-doa dari Bapak Ibu Saudara, Roh Kudusnya Tuhan tetap terus bekerja untuk terus menerangi hati pikiran mereka, agar hati mereka boleh mengalami kehausan, kerinduan, komitmen yang mau mencari kebenaran firman Tuhan. Dan kuasa-kuasa kegelapan itu disingkirkan dari kehidupan mereka, agar mereka boleh melihat terang yang hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang penuh dengan ajaran kasih. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan saya sekali lagi kepada Bapak Ibu Saudara, jangan lupa untuk terus mendukung
pelayanan kami lewat channel ini, agar kami tetap semangat untuk terus melayani, memberi kesaksian dan firman Tuhan yang menguatkan iman saya dan Bapak Ibu Saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan, diagungkan, ditinggikan di muka bumi ini melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara yang terus konsisten untuk datang kepada Tuhan, berseru, konsisten mengingat akan kebenaran Tuhan, konsisten mengingat akan pengorbanan Kristus, mengingat bagaimana kita harus tetap taat, mengingat bagaimana kita harus tetap terus hidup kebenaran firman Tuhan itu, sehingga melalui hidup saya dan Bapak Ibu Saudara pasti akan menjadi berkat oleh banyak orang, pasti akan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan di mana kita berada, dan disitulah kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjadi alatnya, dan kita juga yakin dan percaya bahwa kita akan menjadi teladan oleh banyak orang sesuai teladan Kristus yang kita pelajari dalam kitab suci, dalam Alkitab, yaitu kitab Injil. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan semua Bapak Ibu Saudara yang sudah mendukung kami, tentunya kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Bapak Ibu Saudara, namun kami berdoa agar Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan mungkin sampai di sini tayangan kita Bapak Ibu Saudara, dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk terus ikuti kami agar kami tetap semangat untuk melayani Tuhan lewat channel ini, dan tetap memberi kesaksian dan firman Tuhan yang menguatkan iman saya dan Bapak Ibu Saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.